Cerita ini diceritakan langsung dari keponakan saya kepada saya, menceritakan tentang anak-anak muda yang rasa ingin tahunya masih masih besar, mendorong mereka untuk membuktikan apakah kuda lumping itu beneran kerasukan setan atau hanya acting dari pemain-pemainnya. Waktu itu sekitar tahun 2017, keponakan saya dengan dua kawannya, dengan dua temannya, diawali dengan penasarannya anak-anak muda zaman sekarang, dan bertanya-tanya, apakah benar kuda lumping itu beneran kerasukan atau hanya acting-acting dari para pemainnya. Berawal dari situlah keponakan saya ini dengan dua temannya yang bernama Anton dan Doni, iseng-iseng mereka bercanda-canda. Lalu si Doni ini tiba-tiba keluar kata-kata, ayolah kita buktikan ke rumahnya pawangnya, atau dalam bahasa Jawanya ke pendekar pawang kuda lumping. Dan keponakan saya dan temannya satu lagi ini dengan bercanda, ayo kita buktikan ke sana, kita tanya-tanya. Mereka pun akhirnya berangkat karena dengan rasa penasaran yang sangat besar. Akhirnya mereka ke rumahnya pawang kuda lumping itu. Setelah sampai di rumah si pawang kuda lumping itu, keponakan saya dan dua temannya ini bertanya-tanya kepada si pawang itu. Dengan sedikit bercanda, mereka bertiga bertanya ke pawang, Pak, mosok temenan kuda lumping itu bisa dirasukin setan beneran? Bohong kali Pak, sampean. Dan mungkin si pawang itu agak sedikit tersinggung. Jadi mereka bertiga ini ditantang akhirnya sama pawang kuda lumping ini. Loh, sampean nggak percaya tadi lek kuda lumping itu bisa kerasukan beneran? Mau tah nyoba? Nanti karena ini yang dua sambil bercanda-canda bilang, ya dicoba aja Pak, emang kalau bisa dicoba aja. Ya wis, lah jane kepingin ro temenan, ayo saiki melok aku, jawab si pawang itu ketika anak ini. Oh iya guys, sebelum lanjut saya peringatkan dulu, jangan sampai kita semua ini menyepelekan apapun yang ada di dunia ini, entah itu kejelekan atau kebaikan. Jangan sampai itu semua akan menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Dan mereka berempat akhirnya berangkat ke suatu tempat. Si pawang ini berboncengan dengan keponakan saya, dan yang dua temannya ini berboncengan. Sudah berselang beberapa saat, mereka sampai di suatu tempat, yaitu di pinggiran sungai. Oh ya, sebelum itu juga
pawang ini sudah membawa peralatan-peralatannya. Ada cambuk, ada kemenyan, dupa, dan juga bunga-bunga untuk sesajinya. Sampainya di pinggiran sungai itu, si pawang ini mulai baca-baca ritual dan mempersiapkan sesajinya. Setelah persiapan semuanya selesai, dua orang temannya keponakan saya ini disuruh duduk di depannya sesaji-sesaji itu, dan peletakan sesaji-sesaji itu saling berjejer. Sebelah sini bunga-bunganya, di tengahnya ini kemenyan, dan sebelahnya lagi ini dupa yang ditancapkan di tanah. Nah, si pawang ini berada di tengah, yang di depannya kemenyan, dan dua temannya keponakan saya ini ada di depannya bunga sama depannya dupa itu. Setelah mereka bertiga duduk di tempatnya masing-masing itu, si pawang ini mulai baca mantra-mantranya, entah apa yang dibaca. Dan posisi keponakan saya ini ada di belakang mereka bertiga duduk sambil melihat teman-temannya itu. Setelah beberapa saat si pawang ini baca mantra-mantranya, beliau mulai berbicara pada dua anak ini untuk mengikuti instruksinya. Dan pawang ini setelah memerintahkan dua anak ini untuk mengikuti perintahnya atau instruksinya, mereka berdua ini setuju. Kemudian si pawang ini berdiri di belakang kedua anak ini, dan entah apa yang dibaca juga. Peralatan-peralatan seperti cambuk, kalau dalam bahasa Jawanya udeng atau sorban. Setelah beberapa saat selesai membaca mantranya, si pawang ini menghentakkan kakinya sebanyak 3 kali sambil menyambukkan cambuknya itu ke tanah, ke anak yang mau di strain ini masing-masing juga 1 kali. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba anak yang di depannya dupa ini mengerang-ngerang sambil tangannya seperti menggaruk-garuk tanah, dan suaranya itu hampir mirip kayak harimau yang sedang marah. Dan anehnya lagi, yang teman yang satunya ini cuma duduk bersila di depannya bunga-bunga sesaji tadi. Selang beberapa saat, temannya yang istilahnya sudah kesurupan tadi dikunci lah sama pendekarnya, sama pawang tadi, dikunci agar tidak lari-lari di luar dari zona yang telah ditentukan si pawang tadi. Sedangkan teman yang satunya lagi ini kan tidak ada efek sama sekali, dan dia bertanya kepada pawangnya tadi. Dia bilang, "Gimana Pak? Saya enggak apa-apa gini, katanya bisa." Lalu si pawang tadi menjawab, "Oke, kalau kamu masih tidak percaya, apakah kamu ingin tahu, apakah kamu mau melihat, istilahnya itu melihat hantu lah." Dalam hal ini yang ditunjukkan pawangnya itu genderuwo.
atau wowo atau uwo. Lalu si anak ini menjawab, boleh mbah, emangnya bisa? Kalau bisa, mana coba tunjukkan. Sambil membaca mantra, mbahnya ini, baiklah, sekarang coba kamu lihat rumah yang ada di atas sana. Di sana ada uwo yang sedang duduk. Coba apa kamu mau lihat? Dan akhirnya anak ini menoleh ke rumah yang ditunjuk si pawang tadi. Setelah menoleh ke rumah tadi, anak ini bisa dibilang kaget lah, tercengang. Dan akhirnya dia ini menunduk sangat lama, kayak terlihat sangat ketakutan. Dan akhirnya si pawang ini membiarkan anak ini untuk tetap duduk di situ. Pawang ini menuju temannya satu lagi yang tadi meraung-raung kesurupan. Akhirnya si pawang ini memegang tangan sama kening dari anak yang kesurupan ini dan dengan membaca berterima kasih ke pawang ini. Oh iya, sebelum iseng-iseng ingin membuktikan bahwa kuda lumping itu benar atau tidak, si anak ini sebenarnya ingin sekali ikut dalam grup kuda lumping, dan emang benar-benar ingin gabunglah dengan grup kuda lumping ini. Kenapa dia bisa menjadi kesurupan? Ya karena ada motivasi ingin ikut di grup kuda lumping itu. Singkat cerita, si pawang ini kembali ke temannya yang satu lagi yang sedang, mungkin dia ketakutan, yang duduk terdiam sambil menundukkan kepalanya itu. Si anak ini dibisikin sama pawang ini, dan si pawang ini bilang, ya boleh, wis percaya ta lek hantu-hantu iku emang ono, kamu kan wis iso ndelok. Saiki tak tutup apa pancet bisa ndelok terus. Sambil tetap menunduk, si anak ini menjawab dengan agak sedikit gemetar. Dia bilang, sampun pak, mboten usah ditutup mawon, kula mboten mantun. Setelah itu semua selesai, akhirnya mereka berempat ini pulang. Efek dari setrenan tadi, anak yang bisa kerasukan ini, setiap ada kuda lumping ini, menurut cerita dari yang bersangkutan sendiri, setiap ada kuda lumping, telinganya itu seperti selalu mendengar bisa dikatakan itu bisikan atau suara-suara gamelan dari kuda lumping yang saat itu ada pertunjukannya. Jadi setiap ada pertunjukan itu mendengar gamelannya, dan akhirnya anak ini selalu datang di pertunjukan kuda lumping itu. Dan di sana dia ini juga pasti akan kesurupan lagi. Setelah sering mengalami seperti itu beberapa kali, akhirnya mungkin dia tersadar atau tobat atau nggak ngerti. Akhirnya dia kembali ke pawang yang dulu
pembuka atau nyetren tadi minta agar ditutup supaya tidak bisa kesurupan kuda lumping lagi. Setelah diberitahu syarat-syaratnya dan sesaji-sesajinya, akhirnya si pawang ini menyetujui dan si anak ini menyetujuinya melaksanakan ritual lagi. Setelah itu, setelah ditutup istilahnya itu mata batinnya kali ya, setelah ditutup itu sampai sekarang anak ini sudah tidak bisa kesurupan lagi dan sudah tidak mendengar suara-suara gamelan kalau ada pertunjukan kuda lumping ini. Mungkin segitu cerita dari keponakan saya. Ada pesan yang mungkin bisa saya sampaikan. Jangan sekali-sekali lah kita menyepelekan apapun itu, kesenian apapun itu. Sudahlah, kita kalau tidak suka lebih baik diam, dan kalaupun kita suka ya sudah, kita tonton saja. Tidak perlu memandang rendah, tidak perlu menyepelekan. Percaya tidak percaya itu urusan kita. Kalaupun kita percaya ya sudah, kita percaya. Kalaupun tidak percaya ya sudah, kita tidak usah percaya. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Karena kesenian itu bagian dari budaya kita, budaya Indonesia. Banyak macam-macam kesenian di Indonesia ini. Kita yang suka maupun kita yang tidak suka wajib untuk menghargai kesenian itu. Sekian cerita dari saya. Ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, subscribe, komen agar kami berkembang menyajikan cerita-cerita yang real, nyata, dan yang pastinya